Selamat datang di kelas saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana pengisian konten pada blog yang sudah kita buat ya. Jadi mungkin pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara untuk membuat suatu blog. Nah, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengisi kontennya atau bagaimana untuk cara membuat konten atau postingan dari blog itu sendiri ya. Nah, yang mula-mula kita lakukan, seperti biasa ya, kita login dulu menggunakan, akun kita ya, menggunakan alamat Gmail dan juga password-nya. Jadi silakan buka dulu http://www.blogger.com dan lalu silakan login ya menggunakan akun yang telah dimiliki. Nah, nanti setelah login akan, sampailah kita pada halaman dashboard ya. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan untuk pembuatan, artikel atau pembuatan konten dari atau pembuatan postingan dari blog ini adalah yang pertama, coba amati di sebelah kiri ada, menu yang berwarna beda dengan tulisan lainnya ya, tulisan menu lainnya. Nah, jadi di sini banyak tulisan menu yang warnanya abu-abu ya, di sini ada yang warnanya oranye. Dan ini berarti adalah halaman yang sedang terbuka. Jadi yang saudara lihat sekarang adalah halaman eee, isi menu dari postingan gitu. Nah, dan di sini ada keterangannya tidak ada entry atau tidak ada tulisan. Nah ya, nah, jadi untuk memulai pembuatan konten yang harus kita lakukan adalah kita tinggal pencet tombol tambah postingan baru yang ada di sebelah kiri atas. Jadi kita klik seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan diarahkan pada sebuah halaman pengeditan suatu konten. Nah, jadi di fitur Blogger Blogger yang terbaru ya tahun 2021 seperti inilah tampilannya ya. Jadi memang Google dan juga Blogger ini selalu berupaya berinovasi dari waktu ke waktu ya untuk terus mengubah tampilan dan juga mengubah sistemnya menjadi lebih baik ya dengan berbagai upgrade. Nah, untuk yang versi 2021 seperti inilah kira-kira tampilannya. Nah, mungkin di sini perlu kita perkenalkan dulu juga ya sedikit. Yang pertama adalah ada kolom judul ya, di paling atas ini yang ada garis oranye, berarti di sini adalah nanti kita ketikkan judul dari konten yang mau kita buat ya. Jadi, mungkin langsung saya praktekkan saja kali ya. Misalnya adalah, mengenai, ingat 3M ya. Karena tadi judul blognya adalah info kesehatan mantul, maka mungkin di sini konten yang akan saya buat adalah salah satunya adalah konten kesehatan gitu ya. Nah, jadi ingat 3M, cegah penularan COVID-19. Nah, ini mungkin judul konten yang mau saya buat gitu ya. Nah, kemudian berarti ini adalah fungsi dari kolom judul bisa diamati ya semuanya ya. Nah, kemudian di bawah kolom judul ada beberapa elemen menu atau fitur yang dapat kita gunakan selama kita mengedit konten yang akan kita buat ya. Jadi di bawah ini kan ada halaman nih, seperti halaman kertas biasa. Nah, ini adalah tempat kita membuat konten. Nah, dan yang di atas ini yang berderet-deret adalah menu atau tools yang bisa kita gunakan dalam, pengisian atau pembuatan konten ya. Nah, yang pertama coba kita lihat ini adalah tanda pensil ya dengan panah di sebelahnya. Kalau kita klik akan muncul 2 submenu ya. Yang pertama adalah tampilan HTML, yang kedua adalah tampilan menulis. Nah, jadi saat kita membuat konten memang, yang kita buat ini nanti akan bisa ditampilkan dalam 2 versi. Yang pertama versi yang apa adanya atau versi yang tertulis seperti biasa kayak di Microsoft Word ya. Nah, itu nanti itu adalah tampilan menulis. Dan nanti juga ada bisa kita lihat dengan tampilan HTML atau tampilan coding. Jadi nanti yang kita tulis itu dalam, dalam halaman ini ternyata nanti bisa kita lihat, bagaimana kode-kode untuk metadatanya gitu, bagaimana kode-kode JavaScript HTML-nya gitu. Nah, itu mungkin adalah istilah-istilah yang nantinya akan digunakan oleh orang-orang yang menggunakan kode untuk penambahan fitur-fitur dan juga upgrade konten gitu ya. Tapi untuk yang standar mungkin kita pilih yang tampilan menulis saja seperti yang tampak pada layar Anda ini. Kemudian ada di sebelahnya ada tanda redo dan juga undo ya, atau urungkan atau ulangi ya. Jadi redo dan undo ya itu untuk memundurkan dan juga memajukan, pengeditan gitu ya. Itu mungkin fungsinya fungsi-fungsi standar yang ada di Microsoft Word. Kemudian ada jenis font ya, jadi ini juga sepertinya tidak asing lagi dengan Anda ya, karena mungkin kita sudah sering mengerjakan tulisan di berbagai tools ya seperti di Microsoft Word itu ada juga, ada ratusan jenis font yang disediakan. Namun untuk, di Blogger Blogger ini mungkin tidak sebanyak itu gitu ya, jenis tulisan yang dimunculkan. Kemudian ada ukuran font ya ini untuk membesarkan dan mengecilkan.
Kemudian ada paragraf, nanti di sini ada elemen-elemen dari paragraf yang mungkin perlu kita isi seandainya kita memang mau membuat suatu konten yang terstruktur dengan baik gitu ya. Tapi kalau bisa bagi yang suka simple biasanya langsung judul, langsung tulisan konten aja gitu, tidak dipilah-pilah antara judul utama, subjudul dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada menu untuk menebalkan tulisan ya, memiringkan tulisan, menggarisbawahi tulisan, mencoret tulisan, kemudian untuk mewarnai huruf font dari tulisan, kemudian melakukan pewarnaan pada belakang tulisan seperti stabilo gitu ya. Kemudian ada apa nih? Rantai ini ya, ini adalah sisipkan link ya atau insert link ya. Jadi fungsinya adalah untuk meletakkan suatu URL atau suatu link pada kata tertentu ya. Jadi misalnya kayak mungkin kalau Anda pernah lihat tulisan klik di sini yang bisa diklik ya. Jadi tulisannya click here atau tulis klik di sini ya dengan warna yang berbeda. Dan itu bisa diklik. Nah, kayak bikinnya itu di sini tuh. Sisipkan atau edit link ini yang tulisan rantai ini, yang gambar rantai ini. Ya, jadi kita sorot nanti kata yang mau dijadikan link, kita sorot lalu kita masukkan link untuk di dalamnya sehingga nanti dia bisa diklik gitu ya. Kemudian di sebelahnya adalah menu untuk insert gambar, di sebelahnya lagi adalah menu untuk insert video, di sebelahnya lagi adalah menu untuk insert emoji, kemudian di sebelahnya lagi adalah untuk rata kiri kanan tengah untuk penulisan atau paragraf ya. Kemudian di sebelahnya adalah indent ya, menambah penambahan indent, yang di sebelah kiri adalah pengurangan indent. Kemudian setelahnya adalah untuk membuat bullets and numbering ya. Jadi di sini bullets-nya yang sebelah kiri bullet saja, yang sebelah kanan adalah numbering. Jadi kalau misalnya nanti kontennya ada part-part kayak 1, 2, 3, nah itu di sini kita bikin ya. Kemudian ada kutipan teks atau quotes ya. Jadi mungkin dalam suatu konten itu ada satu kalimat, dua kalimat yang dijadikan highlight ya, yang disorot sekali gitu. Nah, bisa menggunakan fitur ini. Kemudian ada fitur sisipkan batas postingan atau break ya. Jadi dengan menambahkan fitur ini nanti maka tulisannya bisa kita cut dengan tulisan read more. Jadi ketika tulisannya itu di-cut menjadi lebih pendek, nanti akan diakhiri dengan tulisan read more yang bisa diklik gitu. Nah, kalau diklik nanti akan terbuka lah versi full-nya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah tata letak kiri ke kanan, kemudian tata letak kanan ke kiri, kemudian ini ada berbagai macam tools ya dari untuk secara ini bahasa dan lain-lain. Dan ini yang terakhir adalah hapus format, artinya nanti kalau misalnya kita mengcopy dari tempat lain dengan format tertentu, nah itu maka bisa dihilangkan formatnya dengan mengklik tulisan ini. Oke, kemudian selanjutnya di sebelah kanan ya bisa dilihat itu adalah setelan label, setelan entry ada label ya. Label ini gunanya adalah untuk menentukan atau membuat kategori atau jenis dari konten yang kita buat. Misalnya labelnya kita bikin nanti misalnya tutorial ya, atau labelnya misalnya berita ya misalnya, atau labelnya misalnya nanti apa lagi foto ya. Nah jadi pengkotak-kotakan konten gitu, dari pengkategorian konten. Nah di sini nanti kita buat. Kemudian nanti ada lagi tanggal dan jam publikasi ya. Di sini kita bisa juga atur sesuai yang kita mau. Kemudian ada permalink ya, kita bisa ganti linknya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian lokasinya bisa juga kita tentukan dan juga nanti ada opsi lainnya ya. Seperti mengizinkan komentar pembaca atau tidak mengizinkan komentar pembaca. Dan akhirnya adalah dua tombol paling mencolok di sudut kanan atas ya, ada pratinjau dan juga publikasi. Pratinjau berarti nanti sebelum kita publish kontennya kita bisa lihat dulu, dan setelah kita pikir sudah layak ya untuk dipublikasikan, maka kita tinggal tekan tombol publikasikan. Nah, mungkin sekarang kita contohkan ya untuk pembuatan konten sederhana ya dari blog ini. Jadi tadi judulnya sudah saya buat, ingat 3M cegah penularan COVID-19. Maka mungkin di sini artikelnya misalnya kayak saya bikin terhitung mulai tahun 2021 Indonesia telah mencatat sebanyak lebih kurang 1 juta kasus positif COVID-19 dengan lokasi tersebar merata di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Ya, karena memang Pulau Jawa masih zona hitam ya, sedangkan pulau lainnya itu sudah zona kuning maupun zona hijau. Nah, kemudian apa lagi kontennya misalnya ya?
Masyarakat tampaknya sudah mulai tidak peduli lagi dengan aturan yang diedarkan termasuk mengenai protokol kesehatan dari Kemenkes terkait pencegahan COVID-19 dalam formula 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, sama apa satu lagi ya? Pas saya mencuci tangan, menjauhi keramaian ya, memakai masker satu lagi, memakai masker. Nah, sedangkan sebenarnya jika kita dapat mematuhi protokol tersebut, maka penularan COVID-19 dapat kita minimalisir. Misalnya kontennya adalah ini. Nah, mungkin bisa saudara lihat di sini tulisannya masih agak berantakan ya, bisa saya rapikan, saya tinggal blok lalu ambil rata kiri kanan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian misalnya biar dia menarik, saya akan kasih gambar di atas artikel ini ya, misalnya seperti ini. Nah, kita tinggal klik sisipkan gambar, lalu kita pilih upload dari komputer seperti itu. Nah, nanti akan muncul kolom untuk upload foto ya. Jadi terserah saja mungkin mau upload foto yang mana ya atau gambar yang mana. Nah, namun untuk tutorial kali ini mungkin akan saya ambil salah satu foto dari mana ya? Ini agak berantakan ya. Coba. Nah, kita cari gambar ya yang ada hubungannya dengan virus. Nah, mungkin gambar ini kali ya. Nah, gambar virus. Nah, nanti dia akan nampak proses uploadingnya ya, seperti ini. Lalu kita tekan pilih ya, maka nanti akan muncul dia seperti ini. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh konten sederhana ya, yang dapat kita buat menggunakan fitur blog. Bisa juga nanti kita input video di sini, insert video di sini ya, bisa juga insert gambar, bisa juga kita klik. Nah, mungkin untuk contoh ya, untuk di sini, untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik di sini. Misalnya saya mau bikin hyperlink ya, ini mungkin banyak sekali yang terjadi tahun lalu ya, pertanyaannya bagaimana cara membuat hyperlink. Nah, jadi klik di sininya inilah mungkin yang nanti mau saya arahkan link ya. Jadi kita blok dulu katanya yang mau diisi link, kemudian kita klik tanda rantai sisipkan atau diklik. Nah, di sini kita tinggal masukkan link tentang artikel yang mau kita rujuk gitu ya. Misalnya ini, misalnya saya bikinnya ini. Nanti terserah lah nanti mungkin. Nah, kemudian setelah selesai mungkin kita bisa lihat contohnya bagaimana kalau sudah jadi ya, kita klik pratinjau. Pratinjau ini artinya dia belum dipublish tuh, dia cuma dilihat saja. Nah, kira-kira seperti inilah nanti bentuk tampilan konten kita di setelah dipublikasi gitu. Nah, setelah kita rasa sudah bagus, sudah tidak ada lagi yang mau kita perbaiki lagi, maka kita bisa langsung publikasikan dengan mengklik tombol oranye. Oh, mungkin di sini mungkin saya mau tambahkan label dulu deh. Ini labelnya adalah COVID. Karena ini adalah salah satu artikel yang membahas mengenai COVID gitu ya. Kemudian kita tinggal klik publikasikan. Lalu akan muncul pernyataan konfirmasi ya, apakah akan kita publikasi atau tidak, maka kita klik konfirmasi. Nah, nanti akan nampak nih, kelihatan di dashboard kita sudah ada satu artikel yang kita tulis atau kita hasilkan. Satu konten yang sudah kita buat ya. Nah, di sini ada elemennya antara lain, ini ada gambar cuplikan gambarnya, kemudian ini ada judulnya, ini ada waktu dia dipublikasikan, lalu ini ada kategori atau labelnya. Nah, lalu di sebelah kanannya ada
berbagai logo juga nih yang bisa kita lihat ya. Yang pertama ada logo kembali ke draft. Artinya nanti kalau kita klik ini maka tulisannya tidak jadi dipublikasikan gitu ya, jadi dikembalikan lagi dalam bentuk draft. Kemudian ada, penambahan label ya, terapkan label, kemudian ada menghapus, kemudian ada tanda mata ini untuk melihat bagaimana tulisan kita kalau konten kita ini kalau sudah jadi untuk per artikel gitu ya. Sedangkan kalau secara keseluruhan kita klik tulisan lihat blog yang di sebelah kiri bawah. Nah, lalu di bawahnya ada lagi tuh angka 0 ya untuk, kolom komentar ya, jumlah komentar dan juga angka 0 untuk jumlah pembaca atau jumlah kunjungan. Jadi bisa dilihat juga dari sini. Nah, ini mungkin adalah salah satu konten yang sudah jadi, kita lihat, kita klik tanda mata ya kalau mau melihat hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah konten yang tadi kita buat. Nah, bisa dilihat ini di atasnya linknya sudah bertambah ya. Nah, ini adalah link dari konten ini, link dari postingan ini gitu ya. Jadi ini adalah linknya. Jadi kalau misalnya nanti Anda perlu merujuk atau melakukan apapun lah gitu, nah maka linknya inilah yang kita kopikan gitu ya. Baik, mungkin saya rasa demikian saja ya untuk, tutorial kali ini ya. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar atau mungkin bisa menghubungi saya secara langsung. Mungkin untuk, konten video video kali ini mungkin untuk pembuatan konten demikian saja ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Selamat membuat konten blog bagi yang, mengerjakan dan sampai jumpa lagi di kelas saya yang berikutnya. Terima kasih.